Feelingmu 100% tepat. Dia orang yang selalu mengusikmu dengan black magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Oke, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, feelingmu 100% tepat teman-teman ya. Dia orang yang selalu mengusikmu dengan black magic. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya strength. Strength ini muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini ya terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu teman-teman. Oke, jadi dari kartu pertama ini teman-teman ya sangat menggambarkan ya tentang bagaimana ya sebuah feeling, tentang bagaimana sebuah firasat serta intuisi yang cukup tajam banget ya yang kamu miliki teman-teman. Insting kamu cukup kuat ya, memahami tentang bagaimana orang-orang ya mencoba untuk mengusik hidupmu. Oke. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah feeling teman-teman, perhatikan memang kamu sudah memahami, sudah mengetahui siapa orang yang selama ini sudah mengusikmu. Ya, dan bahkan dengan black magic ya, teman-teman. Ya, mungkin kalau dengan mengusik dengan cara memfitnah ya, mengadu domba, mungkin itu sesuatu hal yang pasti kamu tahu lah ya, teman-teman, ataupun mungkin dia tidak suka ya. Tetapi ini mengenai tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas ya. Dan di situ kamu memahami, dan apa yang mungkin dia lakukan selama ini juga kamu tahu, teman-teman. Tetapi yang aku lihat dari kartu pertama ini, kamu orang yang apa ya, terlalu cuek sih, terlalu mengabaikan teman-teman. Bisa jadi ya, karena bisa jadi apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang terhadap kehidupan kamu itu nggak berdampak. Oke teman-teman, nggak berdampak ya. Ya mungkin juga ada yang berdampak lah ya. Jadi kita katakan 50-50 deh ya. Ada yang berdampak 50% ya, yang tidak berdampak 50%. Kemudian aku punya Three of Swords, 3 pedang. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi teman-teman seseorang mungkin mengusikmu dan mengirimkan black magic kepada kamu ya? Kalau aku katakan di sini memang tanpa alasan pun mereka akan mengusik kehidupan kamu ya, karena ini sudah mengenai tentang penyakit hati teman-teman. Seolah-olah banyak orang yang benci terhadap kehidupan kamu tanpa sebab, iri terhadap kehidupan kamu tanpa sebab, dengki terhadap kehidupan kamu tanpa sebab ya. Contoh mungkin ketika kehidupan kamu yang nggak kaya-kaya amat lah ya, cukup teman-teman ya, tetapi tetap mereka mengusik ya. Juga ada juga yang kehidupannya kaya yang diusik, dan bahkan ada kehidupan yang susah juga diusik ya. Jadi memang orang yang mengusik kehidupan kamu itu orang yang memiliki penyakit hati teman-teman ya. Penyakit hati, nggak senang deh pokoknya ketika mungkin melihat kamu tuh senang dikit gitu ya teman-teman. Nah kemudian faktor apa lagi yang terlihat dari kartu kedua ini ya. Jadi dari sini seolah-olah memang seperti pernah terjadi sebuah konflik juga teman-teman ya, seperti ada sebuah konflik yang pernah terjadi. Nah oke, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Four of Swords ataupun 4 pedang. 4 pedang muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Di sini yang aku lihat memang kamu sering banget mendapatkan pesan-pesan semesta ya, pesan-pesan batin ya teman-teman, yang apa ya,
mungkin tersampai melalui intuisimu ya, feeling kamu, dari kata hatimu, kemudian dari mimpi-mimpimu, teman-teman, yang selalu berkaitan satu dengan yang lain ya, terutama dari energi-energi negatif ya, black magic dari orang-orang yang berupaya untuk mengusikmu. Kamu tahu nih ya, kamu juga memahami tentang hal ini teman-teman ya, tetapi memang sebenarnya ketika sudah berkaitan dengan black magic dan guna-guna, jangan terlalu mengabaikan banget teman-teman ya, karena ketika black magic itu terlalu disepelekan ya, ini takutnya berujung dengan sesuatu hal yang nggak kamu inginkan. Itu ibaratkan seperti bom waktu yang tiba-tiba bisa saja meledak ya. Sedikit demi sedikit mereka kirimkan, dan jika tidak kamu atasi, maka itu akan menjadi sebuah bumerang yang cukup besar ya, cukup membahayakan sebenarnya teman-teman. Nah, oke. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman, yang aku punya Five of Wands ya, ada 5 tongkat. 5 tongkat ini kartu yang menggambarkan ya tentang bagaimana sih sebuah upaya-upaya yang terus dan selalu dilakukan oleh mereka terhadap kehidupan kamu ya, teman-teman. Ya, jadi kalau mungkin upayanya sudah banyak ya kan. Nah, kemudian dari kartu ini sebenarnya sih ya, mengapa kamu juga mengabaikan teman-teman? Karena bisa jadi apa yang mungkin mereka lakukan itu ya, teman-teman, selalu gagal ya, selalu nggak berdampak ya, ataupun mungkin kamu tidak memahami. Kamu hanya bisa memahami bahwasanya ada serangan yang datang kepada kamu, tetapi kamu tidak memahami bahwasanya serangan itu, black magic itu, sudah sampai kepada kamu ataupun mungkin juga ke rumahmu, teman-teman. Ya, jadi perlu untuk secara rutin ya, mungkin ruqyah mandiri, pembersihan energi negatif secara mandiri. Itu sangat penting. Dengan cara apa ya? Mungkin banyak media ya, tergantung dari keyakinan masing-masing. Ya, mungkin secara umum orang banyak menggunakan ya media air putih dan garam ya teman-teman, mungkin garam kasar ya, itu seperti itu, dengan membacakan doa-doa apapun itu ya teman-teman, yang mungkin dipahami ya, ketika yakin ya insya Allah itu akan menjadi penyembuh ya, seperti itu. Dan juga dengan cara-cara yang lain, dengan cara berzikir ya, bermeditasi, itu juga menjadi salah satu cara meruqyah mandiri ya teman-teman, pembersihan energi negatif gitu. Oke, next pada kartu berikutnya aku punya The Star. The Star ini muncul hadir teman-teman untuk energi kartu kelima ya. Jadi kalau melihat dari kartu ini sih ya, bagaimana kehidupan kamu secara general ya teman-teman, meskipun ada energi-energi black magic yang mendekat ya, mengganggu, mengusik ya teman-teman ya, semoga kamu selalu terhindar ya dari energi-energi apapun ya, energi negatif yang mengganggu kehidupan kamu. Dan kalau dari energi kartu kelima ini ya, di sini sih aku melihatnya seperti secara general sih kehidupan kamu cukup beruntung nantinya teman-teman ya. Ada sebuah momen yang dimana sepertinya kehidupan kamu akan mengalami sebuah peningkatan ya. Peningkatan di dalam apa? Dari rezeki ya, di sini aku melihat rezekinya akan mengalir tanpa batas teman-teman ya, rezeki yang cukup lancar lah ya, seperti itu. Nah, kemudian aku punya Temperance teman-teman ya. Oke, ketika kamu dekat dengan Tuhanmu, yakin dan percayalah bahwasanya Tuhan akan selalu memberikan sebuah proteksi ya, energi positif untuk kamu teman-teman. Nah, kemudian ini juga karena adanya ikut campur tangan Tuhan ya. Jadi itu tadi teman-teman, jangan pernah lepas-lepas ya, jangan pernah capek-capek untuk berdoa meminta kepada Tuhanmu teman-teman, karena Tuhanmu Maha Kaya, Maha melindungi ya, Maha memberikan segala sesuatunya. Ketika kamu selalu meminta kepadanya, maka niscaya ya teman-teman, ada doa-doa kamu yang pastinya akan menembus langit. Dan ketika doa kamu menembus langit, maka itu tadi ya teman-teman, maka itu tadi dari rezeki kamu juga akan lancar, dan orang-orang yang berupaya berusaha untuk mengusik, mengirimkan black magic, guna-guna, itu nggak bakal berhasil ya, ataupun mungkin bakal hancur teman-teman ya. Dan di sini aku melihat ada sebuah kemenangan ya, kemenangan dan pencapaian. Jadi dua hal ini tentu menjadi salah satu dasar yang dimana kehidupan kamu akan mungkin terlepas dari orang-orang yang toksik ya teman-teman, orang-orang yang mengusik kehidupan kamu dengan black magic. Dan kemenangan, keberhasilan ini bisa jadi menyangkut dengan kondisi ekonomi kamu yang akan mengalami peningkatan. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.